BPJS Kesehatan mengatakan jumlah pengaduan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya karena penguatan mutu layanan. Pemirsa, BPJS Kesehatan mengklaim jumlah pengaduan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya karena penguatan mutu layanan. BPJS Kesehatan mengatakan jumlah pengaduan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, salah satunya karena penguatan mutu layanan. Menurut data BPJS Kesehatan, jumlah aduan yang masuk pada semester 1 tahun 2025 mencapai 27.242 aduan. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibandingkan 64.010 aduan pada semester 1 tahun 2024 dan 38.446 aduan pada semester 2 tahun 2024. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengakui keluhan dan aduan masih masuk di dalam kanal aduan BPJS Kesehatan. Namun di saat bersamaan jumlah aduan yang masuk terhitung kecil jika dibandingkan peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 280,23 juta orang pada awal Juli 2025, termasuk peserta aktif dan non-aktif. Mengenai jumlah pengaduan ini sudah terus menurun ya, dari 64.000, 38.000, 27.000 lebih. Tapi inti tren penurunan jumlah pengaduan ini karena terjadi kenapa menurun? Upaya dari BPJS Kesehatan meliputi penguatan mutu layanan. Masih ada 27.000 nih yang ngeluh ya. Banyak ya kalau dianggap banyak. Tapi kalau dari dianggap sedikit ya sedikit, 282 juta. Ini nggak sampai 500.000 aja, nggak sampai 100.000 nggak sampai. Ali juga menyampaikan BPJS Kesehatan terus melakukan peningkatan pemberian informasi kepada peserta terkait program JKN dan penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Tim Liputan ADX. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan agar rumah sakit tidak semena-mena membatasi masa rawat inap pasien Jaminan Kesehatan Nasional. Ia menegaskan BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur pembatasan jumlah hari rawat inap sehingga tindakan rumah sakit yang mempercepat pemulangan pasien berpotensi membahayakan keselamatan. Irma mencontohkan ada pasien di Medan yang dipaksa pulang oleh rumah sakit meskipun masih dalam kondisi menggunakan infus. Setelah dirinya melakukan intervensi, pasien akhirnya bisa tetap dirawat, namun beberapa hari kemudian meninggal dunia. Irma juga menyinggung masalah diagnosa yang tidak akurat. Menurutnya, banyak pasien meninggal akibat salah diagnosa awal, seperti kasus pasien sesak napas yang langsung dipulangkan, tetapi ternyata terkena serangan jantung. Irma meminta BPJS Kesehatan memastikan kontrak kerjasama hanya dengan rumah sakit yang memenuhi standar. Pasien rawat inap itu setelah 3 hari kemudian dikeluarkan. Saya pernah mengalami masalahnya. Jadi ada pasien melapor kepada saya, ibunya sudah dirawat 5 hari di rumah sakit di Medan, masih dalam infus dicabut dan disuruh pulang. Yang bersangkutan telepon ke saya dan saya telepon Bu Lili. Alhamdulillah direspon oleh Bu Lili. Saya marah, akhirnya saya bilang rumah sakit nggak boleh copot. Kalau dicopot saya akan komplain atau saya bayar. Saya yang bayar biayanya. Tolong dipasang lagi infusnya, pasang lagi semua alatnya, saya yang jamin. Akhirnya itu ibu tidak dikeluarkan Pak Gufron, tidak jadi dikeluarkan. Bu Lili ambil inisiatif untuk kemudian bicara sama rumah sakit. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perindustrian mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Hingga saat ini terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia yang didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.111 industri. Kementerian Perindustrian optimis Indonesia mampu menjadi pusat industri halal dunia yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Adapun pada tahun 2023, pasar halal dunia tembus 2,43 triliun dolar Amerika. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3,36 triliun dolar Amerika pada tahun 2028. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal global yang didorong oleh jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 245 juta jiwa. Di mana saat ini berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2024-2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
Pemeringkatan ini didasarkan pada 5 indikator utama, yaitu finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi. Di mana Indonesia unggul dalam 3 sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur, yaitu modest fashion dengan menempati peringkat pertama dunia. CIER, State of the Global Islamic Economy, tahun 2024-2025, jadi data ini cukup recent. Secara umum, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal. Ini catatan kita. Indonesia populasi terbesar, populasi muslim terbesar di dunia, tetapi hanya peringkat ketiga. Dalam mengembangkan ekosistem industri halal di bawah Malaysia dan Saudi Arabia. Hingga saat ini terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia. Angka ini didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.111 industri, diikuti oleh industri minuman halal dengan 10.383 industri, serta farmasi dan obat dengan 1.633 industri. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perdagangan merilis pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah. Sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor mencapai 33,61%. Kementerian Perdagangan merilis pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah dengan surplus neraca perdagangan mencapai 29,09 miliar rupiah. Angka tersebut dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menilik kinerja ekspor halal 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor, mencapai 33,61%, busana 6,83%, farmasi 0,61% dan kosmetik 0,36%. Dengan tujuan ekspor Amerika Serikat, Tiongkok, India, Pakistan, dan Malaysia. Hingga saat ini terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia. Sementara jumlah produk yang telah tersertifikasi halal mencapai 584.522 produk dengan total 162.111 sertifikat halal. Ini menandakan semakin tingginya kesadaran industri dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, investasi di sektor terkait industri halal termasuk keuangan syariah pada periode 2023 hingga 2024 mencapai 5,8 miliar dolar Amerika. Tim Liputan IDX Channel.